Kisah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir mencari Ainul Hayat. Zulkarnain adalah salah satu pemimpin besar yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi. Namanya dikenal sebagai sosok yang diberikan kekuasaan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pemimpin yang bijaksana, adil, serta memiliki kemampuan luar biasa dalam menaklukkan dan membangun peradaban. Kisahnya mengisahkan perjalanan yang luas dari timur hingga barat, penaklukan berbagai kaum, serta pembangunan benteng untuk menghalangi bangsa Yajuj dan Majuj. Salah satu kisah menarik dari perjalanannya adalah pencariannya terhadap Ainul Hayat, mata air kehidupan yang dikatakan dapat memberikan keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Namun, kisah ini bukan sekadar tentang pencarian kehidupan abadi, melainkan juga perjalanan spiritual yang mengajarkan tentang takdir, kebijaksanaan, dan hakikat kehidupan yang sejati. Awal perjalanan Raja Zulkarnain. Raja Zulkarnain dikenal sebagai pemimpin besar yang memerintah dengan kebijaksanaan. Wilayah kekuasaannya luas, membentang dari satu ujung dunia ke ujung lainnya. Suatu hari, setelah menuntaskan banyak ekspedisi dan memperkuat wilayahnya, seorang penasihat istananya yang bijak berkata kepadanya, "Wahai Raja yang agung, engkau telah menaklukkan banyak kerajaan, menegakkan keadilan di seluruh penjuru dunia. Namun, tahukah engkau bahwa ada rahasia yang belum banyak diketahui manusia? Di suatu tempat yang tersembunyi, ada mata air bernama Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya, ia akan hidup kekal hingga akhir zaman." Zulkarnain mendengarkan dengan saksama. Ia bukanlah orang yang tamak akan keabadian, tetapi ia ingin memahami rahasia yang telah Allah ciptakan di dunia ini. "Di mana aku bisa menemukan mata air itu?" tanyanya. Menurut legenda, mata air itu berada di negeri kegelapan, tempat yang tak tersentuh oleh matahari, di ujung dunia yang paling jauh. Mendengar hal itu, Zulkarnain merenung. Ia tidak takut mati, tetapi ia ingin memahami rahasia kehidupan yang telah Allah tetapkan. Tanpa ragu, Zulkarnain memutuskan untuk memulai ekspedisi terbesarnya. Ia mengumpulkan pasukan terbaik, para ahli dan ulama bijak, serta seorang sahabat istimewa bernama Khidir, seorang hamba Allah yang memiliki ilmu hikmah. Zulkarnain mengumpulkan pasukan terbaiknya dan memulai perjalanan. Mereka melewati padang pasir yang luas, di mana pasir berbisik dengan suara angin yang menderu. Di tengah perjalanan, Khidir berkata, "Wahai Raja, perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan. Hanya mereka yang bersabar dan memahami hikmah yang akan menemukan mata air itu." Hari demi hari berlalu. Banyak dari pasukan Zulkarnain yang mulai lelah dan ingin kembali. Namun, sang raja tetap teguh. Ia tahu bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar pencarian air kehidupan. Ini adalah ujian iman dan kebijaksanaan.
Setelah melewati gurun, mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Lautan Kegelapan. Disinilah tantangan sejati dimulai. Lautan ini begitu luas dan gelap, sehingga tidak ada cahaya yang bisa menembusnya. Menurut legenda, Ainul Hayat tersembunyi di dalam lautan ini. Namun, hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang bisa menemukannya. Sebelum melangkah lebih jauh, Zulkarnain berkata kepada pasukannya, "Tempat ini penuh dengan bahaya. Aku tidak bisa memaksa kalian untuk melanjutkan perjalanan. Bagi yang ingin kembali, pergilah dengan damai." Namun, hanya Khidir yang memilih tetap melanjutkan perjalanan bersamanya. Kemudian, Zulkarnain membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama akan menunggu di tepi lautan. Kelompok kedua, yang hanya terdiri dari Zulkarnain dan Khidir, akan menyusuri lautan itu sendiri. Mereka pun berjalan dalam kegelapan, hanya berpandu cahaya dari hati mereka yang beriman. Di tengah kegelapan, mereka berjalan selama berhari-hari, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah gua yang bercahaya samar. Ketika berjalan dalam kegelapan, tiba-tiba Khidir menghilang dari sisi Zulkarnain. Sang raja mencari kemana-mana, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Sebenarnya, ini adalah bagian dari rencana Allah. Hanya Khidir yang diizinkan menemukan Ainul Hayat. Di dalamnya ada sebuah mata air yang airnya lebih jernih dari kristal. Tanpa ragu, ia pun mengambil air itu dan meminumnya. Sementara itu, Zulkarnain masih mencari-cari keberadaan Khidir. Namun, tiba-tiba sebuah suara gaib bergema di lautan kegelapan. "Wahai Zulkarnain, engkau adalah pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun, ketahuilah bahwa Allah telah menetapkan ajal bagi setiap makhluk. Kehidupan abadi bukan untuk manusia biasa, melainkan hanya untuk mereka yang telah dipilih olehnya." Zulkarnain terdiam. Ia sadar bahwa hidup abadi bukanlah tujuan sejati manusia. Yang lebih penting adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan keadilan, ketakwaan, dan kebaikan. Ia menerima takdirnya dan memutuskan untuk kembali. Setelah meninggalkan Ainul Hayat, Zulkarnain kembali dengan pemahaman baru. Ia semakin yakin bahwa hakikat kehidupan bukanlah mencari keabadian, tetapi menjalani hidup dengan keadilan dan kebaikan. Ketika Zulkarnain kembali ke pasukannya, ia telah menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari keabadian, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ia berkata kepada pasukannya, "Wahai rakyatku, aku telah melihat rahasia yang tidak bisa aku ungkapkan sepenuhnya. Tetapi aku telah memahami satu hal, kehidupan sejati bukanlah di dunia ini, melainkan di akhirat." Dengan pemahaman ini, Zulkarnain melanjutkan tugasnya sebagai raja. Ia terus menegakkan keadilan, membantu orang-orang yang lemah, dan membangun peradaban yang lebih baik. Hingga akhirnya, ketika ajalnya tiba, ia kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Sementara itu Khidir, yang telah meminum Ainul Hayat, tetap hidup hingga hari kiamat. Ia ditugaskan oleh Allah untuk terus berkelana di dunia, menolong hamba-hamba Allah yang terpilih dengan kebijaksanaan yang tidak diketahui oleh manusia biasa.
Kesimpulan dari kisah ini, kisah Raja Zulkarnain dan Ainul Hayat adalah kisah yang penuh makna tentang takdir, keadilan, dan kebijaksanaan. Zulkarnain adalah contoh pemimpin yang ideal, yang tidak serakah akan keabadian, tetapi memilih untuk menjalani hidup dengan keadilan dan ketakwaan kepada Allah. Sementara itu, Khidir yang meminum air Ainul Hayat tetap menjalankan tugasnya hingga hari kiamat sebagai hamba Allah yang memiliki ilmu khusus. Hikmah dari kisah ini: pertama, kehidupan di dunia bersifat sementara. Tidak ada makhluk yang hidup selamanya kecuali Allah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan kebajikan. Kedua, keabadian bukanlah tujuan utama. Bahkan Raja Zulkarnain yang memiliki kesempatan untuk menemukan Ainul Hayat memilih untuk menerima takdirnya. Ketiga, setiap manusia memiliki peran masing-masing. Khidir ditakdirkan untuk hidup hingga hari kiamat, sedangkan Zulkarnain ditakdirkan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana di masanya. Keempat, takdir adalah ketetapan Allah. Manusia tidak boleh melawan ketentuan Allah, tetapi harus menerimanya dengan kebijaksanaan dan ketakwaan. Pada akhirnya, kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang lebih abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpisahan Zulkarnain dengan Nabi Khidir setelah perjalanan menemukan Ainul Hayat. Setelah perjalanan panjang melewati lautan kegelapan dan berbagai ujian, mereka akhirnya menemukan Ainul Hayat, mata air kehidupan yang legendaris. Namun, pencarian ini tidak hanya tentang menemukan keabadian, tetapi juga tentang makna sejati dari kehidupan dan takdir. Kini, saat perjalanan mereka mencapai akhirnya, mereka dihadapkan pada perpisahan yang akan menguji kebijaksanaan dan keimanan mereka. Khidir turun dari kudanya dan menatap Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, perjalananku tidak berakhir di sini. Aku masih memiliki tugas yang belum selesai di dunia ini. Zulkarnain mengangguk. Ia memahami bahwa Khidir telah ditakdirkan untuk hidup abadi, menjadi penjaga ilmu dan kebijaksanaan hingga akhir zaman. Mereka berdiri di puncak bukit pasir dengan angin gurun berhembus lembut di sekitar mereka. Sebelum kita berpisah, izinkan aku bertanya satu hal, kata Zulkarnain. Apa makna sejati dari Ainul Hayat yang kita cari? Khidir tersenyum samar. Ainul Hayat bukanlah sekadar mata air yang memberikan keabadian. Wahai sahabatku, ia adalah simbol dari ilmu dan hikmah yang kekal. Keabadian sejati bukanlah tentang hidup selamanya di dunia, tetapi tentang bagaimana ilmu dan amal seseorang terus mengalir meskipun jasadnya telah tiada. Zulkarnain terdiam sejenak, lalu mengangguk. Maka aku telah mendapatkan keabadianku dengan cara yang berbeda, melalui keadilan dan kebaikan yang kutinggalkan di dunia. Khidir menepuk bahu sahabatnya, dan itu lebih mulia daripada sekadar hidup tanpa akhir. Tanpa kata-kata lebih lanjut, Khidir perlahan melangkah ke arah gurun yang luas. Zulkarnain hanya bisa menatapnya, mengetahui bahwa mereka tidak akan bertemu lagi di dunia ini.
Khidir pun menghilang di balik cakrawala, meninggalkan Zulkarnain dengan hati yang penuh ketenangan. Zulkarnain kembali ke takdirnya. Setelah perpisahan itu, Zulkarnain melanjutkan perjalanan pulang ke negerinya. Namun, ia tidak lagi sama. Ia kini lebih memahami arti dari keadilan, kebijaksanaan, dan ketundukan kepada Allah. Selama bertahun-tahun setelahnya, ia terus memimpin dengan penuh kebaikan. Ia membangun benteng untuk melindungi manusia dari Ya'juj dan Ma'juj, menyebarkan keadilan ke seluruh penjuru negeri, dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Di sisi lain dunia, Nabi Khidir terus menjalankan tugasnya. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menolong mereka yang membutuhkan, memberikan petunjuk kepada orang-orang pilihan, dan menyebarkan kebijaksanaan ilahi. Ia telah menerima takdirnya sebagai penjaga ilmu hingga akhir zaman. Namun, di dalam hatinya, ia masih menyimpan kenangan tentang seorang raja yang adil, sahabat yang bijaksana, dan perjalanan mereka yang penuh makna. Dan hingga hari ini, dalam setiap perjalanan yang ia tempuh, ia selalu mengingat pesan terakhir Zulkarnain kepadanya. Keabadian bukanlah tentang hidup selamanya, tetapi tentang bagaimana kita meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia ini. Kesimpulan dan hikmah dari kisah ini: pertama, keabadian sejati bukan tentang hidup selamanya, tetapi tentang amal dan ilmu yang terus dikenang. Kedua, perpisahan adalah bagian dari kehidupan, tetapi hubungan yang didasarkan pada keimanan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ketiga, Allah telah menentukan tugas bagi setiap hambanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani peran kita dengan sebaik-baiknya. Keempat, keadilan, kebijaksanaan, dan ketakwaan adalah warisan yang lebih berharga daripada kehidupan yang kekal. Dan demikianlah berakhirnya kisah antara Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir, dua tokoh besar yang jejaknya akan terus dikenang hingga akhir zaman.